Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tendensi sentral dan dispersi. Ya, adapun outline-nya yaitu tendensi sentral atau ukuran pemusatan data yang akan kita bahas yaitu terkait mean, median, dan modus. Untuk ukuran penyebaran data atau dispersi data, kita akan bahas range, desil, kuartil, persentil, varians, standar deviasi, koefisien, varians. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data atau biasa disebut dengan nilai tengah atau tendensi sentral itu adalah suatu nilai yang dapat mewakili sekelompok nilai hasil pengamatan. Nah, di mana mempunyai kecenderungan berada di tengah-tengah suatu distribusi. Jadi kecenderungan nilai tengah atau central tendency. Nah, adapun jenis ukuran pemusatan data itu ada nilai mean, nilai median, dan nilai modus. Nah, kita lihat pertama adalah nilai mean atau yang sering kita sebut dengan rata atau nilai rata-rata. Nah, apa sih itu nilai mean atau nilai rata-rata? Nilai mean adalah hasil penjumlahan data seluruh nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Jadi misalnya kalau ada 10 data kita hasil pengukuran misalnya tekanan darah, untuk mencari rata-ratanya maka kita jumlahkanlah tekanan darah dari 10 sampel kita, kemudian hasil penjumlahannya itu dibagi dengan banyaknya sampel kita yaitu sebanyak 10. Nah, jadi itulah yang menjadi nilai rata-rata. Nah, di mana nilai rata-rata ini memiliki sifat ya. Jadi yang pertama, rata-rata itu sifatnya yang pertama dipakai pada data yang diukur dengan skala interval dan rasio. Nah, artinya nilai mean ini khusus untuk data yang sifatnya apa? Sifatnya kuantitatif atau yang bersifat numerik. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan semua nilai pengamatan. Nah, artinya tidak boleh ada satu nilai yang diabaikan atau seluruh nilai itu harus dimasukkan ya, harus menjadi pembagi untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nah, kemudian yang ketiga sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, ini berhubungan dengan distribusi data yang normal ya, maupun tidak normal. Nah, di mana ketika ada data ekstrim itu akan mempengaruhi nilai rata-rata. Artinya, kalau ada nilai ekstrim atau nilai unik atau misalnya nilai itu tinggi sekali atau sangat rendah, maka itu perlu kita keluarkan karena itu akan mempengaruhi nilai rata-rata yang akan kita dapatkan dari sampel kita atau data kita. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya rumus mencari rata-rata atau nilai mean, di mana kita bisa merumuskan bagaimana cara mencari nilai rata-rata data tunggal ya. Karena ada juga data berkelompok. Nah, kalau untuk data tunggal sangat mudah, jadi kita jumlahkan saja semua nilai dari data kita, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Kemudian dalam data berkelompok itu ada rumusnya juga, di mana masing-masing nilai dibagi dengan frekuensinya. Jadi kalau ada data yang berkelompok yang kita dapatkan, untuk mendapatkan nilai rata-ratanya kita perlu menjumlahkan ya hasil perkalian antara nilai dengan frekuensinya. Nah, kemudian dari hasil perkalian itu kita tambahkan, lalu hasilnya jumlah keseluruhannya dibagi dengan berapa jumlah frekuensinya. Nah, itulah nilai rata-rata data berkelompok. Nah, kemudian yang kedua, nilai tendensi sentral yang kedua adalah median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di mana sifat-sifat median ini yang pertama dipengaruhi oleh jumlah observasi.
dipengaruhi oleh jumlah pengamatan kita, ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh nilai observasi. Nah, jadi beda ya jumlah observasi dengan nilai observasi. Jadi yang dimaksud jumlah observasi itu jumlah datanya berapa ya? Jumlah datanya misalnya ada 10 atau 11. Nah, itu jumlahnya ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, kalau nilai maksudnya itu nilainya misalnya tekanan darah. Itu nilainya berapa? Nah, itu tidak median itu tidak dipengaruhi oleh nilai observasi. Kemudian digunakan pada data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jadi bukan hanya untuk data kuantitatif, tapi data kualitatif juga bisa digunakan untuk kita di mana kita bisa melihat mediannya. Itulah kenapa tidak dipengaruhi oleh nilai observasi karena bisa digunakan untuk data yang bersifat kualitatif atau kategorik. Kemudian untuk menentukan nilai median harus terlebih dahulu diurutkan dan ditentukan posisi. Nah, dengan cara yang pertama, bila seri pengamatan atau observasi kita genap, maka posisi mediannya itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan 2 ditambah dengan N bagi 2 tambah 1. Nah, kemudian yang kedua, bila seri pengamatannya ganjil, maka posisi mediannya itu N tambah 1 dibagi 2. Jadi kalau ganjil lebih mudah ya untuk menentukan nilai mediannya yang mana. Nah, kalau genap kan ada 2 angka di pertengahan, di tengah-tengah data kita, sehingga rumusnya itu berbeda dengan ganjil dan genap. Nah, median ini kita bisa lihat ada kelebihan dan kekurangannya ya. Yang masuk dalam kelebihannya itu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim sebagaimana yang terjadi pada nilai median. Jadi mau dia ekstrim, mau dia nilainya tinggi sekali atau besar sekali, ataupun dia kecil sekali, berbeda dengan nilai-nilai yang lain, itu tidak akan mempengaruhi nilai median. Karena kita hanya mengurutkan ya, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian mudah dihitung. Selanjutnya kekurangannya ya jelas median. Untuk mendapatkan nilai median ya kita harus urutkan dulu ya, angka-angkanya, nilai-nilainya. Berbeda halnya dengan min. Kalau min cukup kita langsung jumlahkan saja, tidak perlu kita urutkan. Nah, di sini kita bisa lihat rumus mencari nilai median. Jadi sebenarnya sudah ada tadi. Nah, untuk data ganjil nilai mediannya itu adalah data X yang dimana data ke N tambah 1 dibagi 2. Jadi N tambah 1 bagi 2 itu adalah posisi datanya yang keberapa. Ya. Jadi kalau misalnya X3 berarti kita lihat setelah diurutkan datanya, oh berarti X3 itu adalah nilai yang ketiga setelah diurutkan. Nah kemudian untuk data genap, mediannya itu posisi data N per 2 tambah dengan posisi X N per 2 tambah 1 ya. Jadi kalau untuk data genap itu berbeda dengan data ganjil. Ya. Rumus mencari nilai median untuk data genap yaitu posisi nilai X ke N per 2 ditambah dengan posisi nilai X N per 2 tambah 1 kemudian kita bagi 2. Itulah nilai median untuk data genap. Nah, selanjutnya yang ketiga, ukuran pemusatan data yaitu nilai modus. Nah, modus. Jadi modus di sini adalah nilai yang paling sering terdapat pada suatu deretan nilai. Itu nilai yang sering muncul ya, itulah modus. Jadi kalau kita sering lihat adapun sifat-sifat dari modus ini yang pertama sama dengan median, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Karena yang kita lihat adalah yang sering muncul, yang paling banyak muncul. Angka apa, nilai apa. Nah itulah nilai modus. Kemudian yang kedua, digunakan baik pada data kualitatif, yaitu yang skala pengukurannya nominal dan ordinal, maupun data kuantitatif, yaitu skala pengukurannya interval dan rasio. Jadi sama dengan median ya, bisa digunakan untuk data kualitatif, bisa juga untuk kuantitatif. Nah, beda halnya dengan nilai min atau nilai rata-rata. Nah, selanjutnya ukuran penyebaran data.
Nah, ukuran penyebaran data di sini yaitu suatu ukuran untuk menyatakan sebaran atau variasi dari suatu kelompok data, atau suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, jadi ukuran penyebaran data ini nama lainnya itu dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan. Nah, jadi ukuran penyebaran ini biasanya berdampingan dengan ukuran pemusatan data. Kita sudah tahu misalnya nilai rata-ratanya sekian, kemudian kita lihatlah ukuran penyebaran datanya. Entah itu menggunakan standar deviasi kah, atau menggunakan nilai range. Nah, itu kita bisa lihat seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data kita dari nilai rata-ratanya. Nah, kita lihat ya jenis-jenis ukuran penyebaran data. Di sini ada dispersi absolut dan dispersi relatif. Nah, kalau dispersi absolut ini contohnya seperti range, kuartil, desil, persentil, deviasi rata-rata, deviasi standar, dan varians. Nah, kalau dispersi relatif yaitu coefficient of variance atau koefisien variasi. Nah, kita lihat yang pertama untuk dispersi absolut yaitu range. Nah, di sini range adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Nah, jadi ini mudah saja untuk melihat ya berapa nilai range atau menghitung nilai range-nya. Jadi kita tinggal lihat nilai terbesar berapa, kemudian nilai terkecilnya berapa, lalu kita kurangi. Terbesar kurang nilai yang terkecil, itulah nilai range. Nah, yang kedua nilai kuartil. Nah, kuartil itu adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Nah, jadi akan terdapat Q1, Q2, dan Q3 karena membagi 4 kelompok ya. 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kemudian desil. Di sini desil adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 10 bagian. Nah, jadi kalau tadi kuartil 4 bagian, nah ini desil yaitu 10 bagian. Begitu juga untuk persentil. Jadi persentil ini membagi kelompok bilangan menjadi 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan tersebut diurutkan. Jadi kalau range, kuartil, desil, persentil itu kita harus urutkan dulu. Kita tahu yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Kemudian kalau kuartil bagi 4 sama banyak, desil 10 sama banyak, dan persentil 100 bagian sama banyak. Nah, kemudian deviasi rata-rata. Nah, di sini deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah rata-rata penyimpangan tiap angka pada suatu data terhadap min-nya. Nah, di mana makin kecil harga deviasi ini, berarti makin kecil ya, makin kecil pemencaran angka pada data tersebut terhadap nilai min-nya. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya untuk menghitung deviasi rata-rata yang disingkat dengan SR, di mana SR sama dengan 1/n sigma angka mutlak data pertama dikurangi dengan angka pertama dan angka selanjutnya. Berapa banyak angka kita tergantung berapa jumlah data kita, kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Artinya kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya untuk kemudian kita mendapatkan nilai simpangan rata-rata. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada data tinggi badan sebanyak 10 orang mahasiswa, kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, di sini disuruh menghitung simpangan rata-rata dari data tinggi badan tersebut. Nah,
Yang pertama adalah kita harus mencari dulu nilai rata-rata dari tinggi badan 10 orang mahasiswa tersebut. Kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan 10. Nah, kita dapatkan nilai rata-ratanya itu 170,1. Nah, setelah didapatkan nilai rata-ratanya, maka kita bisa menghitung simpangan rata-ratanya, diawali dengan kita mengurangkan ya. Jadi nilai rata-rata tadi kita pakai untuk menghitung sigma dari nilai mutlak data kita dikurang dengan nilai rata-rata. Jadi masing-masing data yang kita miliki sebanyak 10 itu kita kurangi dengan rata-rata. Nah, itulah yang akan kita jumlahkan lagi ya, kita jumlahkan secara keseluruhan. Nah, itulah yang akan menjadi simpangan rata-ratanya. Nah, itu akan kita bagi dengan 10 ya, karena kalau nilai mutlak itu tidak ada di minus ya, jadi semua hasilnya positif. Jadi kalau ada nilai minus itu akan mutlak dihilangkan menjadi positif. Nah, misalnya di sini tadi nilai rata-ratanya 170,1. Di sini di data kedua 167. Jadi 167 kurang 170,1 nilainya hasilnya itu minus 3,1 karena nilai mutlak maka menjadi positif yaitu 3,1. Nah, jadi data nilai mutlak data pertama sampai data ke-10 yang dikurangkan dengan nilai rata-ratanya itu dijumlahkan. Nah, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa jumlah data kita, yaitu jumlah data kita adalah 10. Itulah nilai simpangan rata-ratanya. Nah, kemudian nilai varians. Varians ini adalah suatu ukuran penyebaran yang berdasar pada perbedaan nilai pengukur dengan nilai rata-ratanya. Ini biasanya kalau kita mau membandingkan nilai rata-rata dua kelompok, nah biasanya kita lihat variansnya apakah sama atau berbeda. Nah, karena perbedaan varians itu akan mempengaruhi penggunaan uji statistik kita, apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar adalah akar kuadrat dari variasi. Nah, jadi untuk menghitung simpangan baku kita harus menghitung dulu variansnya. Nah, di mana simpangan baku ini dipakai sebagai angka yang mewakili seluruh himpunan angka untuk ukuran variability-nya dipengaruhi oleh perubahan nilai observasi. Ketika kita mau menghitung standar deviasi atau simpangan baku, maka kita perlu menghitung nilai variansnya. Kita lihat ke contoh perhitungannya. Nah, misalnya dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Nah, jadi, kita dapatkan 10 data tinggi badan. Nah, dari data tersebut kita buatkan dalam satu tabel ya, sehingga kita bisa dapatkan nilai kuadratnya. Nah, jadi data 1 sampai data ke-10 kita tuliskan datanya. Sampel pertama itu orang pertama tingginya yaitu 172 cm. Nah, dipangkatkan 2 menjadi 29.584. Nah, begitu seterusnya sampai data ke-10. Kemudian dijumlahkan. Masing-masing dijumlahkan, datanya dijumlahkan. Kemudian data tinggi badannya sebanyak 10 orang dijumlahkan. Kemudian data dari pangkat 2 masing-masing data itu dijumlahkan. Nah, kemudian dihitung ya dari tabel tersebut. Nah, kita dapatkan bahwa jumlah seluruhan tinggi badan yaitu 1701. Kemudian untuk data jumlah pangkat 2 dari masing-masing data yaitu sebesar 289.630
Nah, dari data yang kita dapatkan untuk varians kita itu adalah 1701 dipangkatkan 2. Nah, maka hasilnya itu 2.893.401. Nah, dengan demikian jika kita masukkan ke dalam rumus varians, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya tadi itu jumlah sampel kita, kemudian jumlah total dari 10 data kita dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan jumlah total dari masing-masing data yang telah dipangkatkan 2. Nah, itu dikurangi, kemudian dibagi dengan jumlah data kita dikali dengan jumlah data dikurang 1, yaitu kali 9. Nah, artinya nilai yang kita dapatkan untuk variansnya yaitu 30,32. Selanjutnya dari nilai varians yang kita dapatkan, kita bisa menghitung standar deviasi, yaitu sisa kita tarik akar. Akar dari 30,32 yaitu sama dengan 5,51. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien variasi atau disingkat KV atau coefficient of variation, disingkat CV atau COV. Nah, nilai ini digunakan untuk membandingkan penyebaran dua kelompok data. Nah, kegunaan dari koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi, maka data semakin homogen atau seragam. Sedangkan semakin besar koefisien variasi, maka data semakin heterogen atau bervariasi. Nah, adapun rumusnya yaitu kita hitung dari standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Itulah dikali 100%, itulah koefisien variasi. Nah, contoh kita memiliki tinggi badan ya, tinggi badan kelompok pertama yaitu tinggi badan wanita. Kita ketahui rata-ratanya sama dengan 157 cm, kemudian standar deviasinya yaitu 2,4 cm. Kemudian di kelompok kedua itu tinggi badan pria. Nah, kelompok kedua tinggi badan pria yaitu rata-ratanya 172 cm, standar deviasinya sama dengan 4,8 cm. Nah, di sini kita bisa hitung dari data yang ada, yang kita ketahui, kita bisa masukkan, kita hitung koefisien variansnya, kita mau membandingkan mana homogen, yang mana yang lebih bervariasi. Nah, kita lihat dari nilainya setelah dihitung, ternyata nilai koefisien of variance untuk kelompok 1 didapatkan dari standar deviasi 2,4 dibagi dengan nilai rata-rata tinggi badan wanita dikali dengan 100%, hasilnya adalah 1,53%. Nah, untuk kelompok 2 yaitu tinggi badan pria, standar deviasinya itu 4,8 dibagi dengan rata-rata tinggi badan pria pada kelompok 2 dikali dengan 100%, hasilnya sama dengan 2,79%. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, kelompok tinggi badan wanita dengan koefisien kelompok tinggi badan pria, kita bisa bandingkan bahwa kelompok tinggi badan pria itu lebih bervariasi dibandingkan kelompok pertama karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan kelompok pertama. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Di sini kita bisa lihat rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa jurusan ekonomi adalah 75 dengan standar deviasi 9. Nah, suruh hitung berapakah koefisien variasi nilai ujian statistika mahasiswa tersebut. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Standar deviasinya dibagi dengan nilai rata-rata, kemudian kita kali dengan 100%, jadi
9 dibagi 75 dikali 100% yaitu 12%. Nah, jadi ini kita bisa bandingkan dengan misalnya nilai ujian rata-rata mahasiswa jurusan farmasi. Nah, kita lihat mana yang lebih homogen datanya, mana yang lebih heterogen. Jadi kalau homogen itu maksudnya banyak kemungkinan yang sama nilainya. Atau kalau misalnya heterogen itu berarti bervariasi nilai-nilai statistik yang ada di kelas tersebut. Nah, kemudian kita lihat penggunaan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, biasanya dalam penelitian yang dimana menggunakan analisis univariat dan datanya itu data numerik, maka harus diperhatikan ya penggunaan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran datanya. Nah, biasanya dalam penyajian tabel hasil analisis deskriptif atau analisis univariat yang dilakukan itu, ketika kita menggunakan nilai ukuran pemusatan data nilai min, maka itu hanya untuk data yang ketika distribusi datanya itu normal ya. Jadi ketika distribusi data kita normal, maka ukuran pemusatan yang kita gunakan adalah nilai min. Sementara ukuran penyebarannya atau dispersinya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau yang data yang tidak berdistribusi normal, maka ukuran pemusatannya itu yang dipakai adalah nilai median. Nah, penyebaran datanya kita menggunakan minimum dan maksimum ya. Jadi ketika kita melihat penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian itu merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan statistik analisis deskriptif, di mana analisisnya itu univariat hanya dan menampilkan nilai rata-ratanya. Nah, itu ketika yang kita temukan yang tampil adalah nilai min dan simpangan baku, artinya datanya itu berdistribusi normal. Nah, ketika yang ditampilkan adalah nilai median dan disandingkan dengan ukuran penyebaran data nilai minimum maksimum, artinya data yang dalam penelitian itu berdistribusi tidak normal. Nah, mungkin demikian materi kita hari ini terkait tendensi sentral dan dispersi. Saya tutup dengan kata-kata mutiara, hargailah orang lain jika kamu ingin dihargai. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.